Halo, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai perkembangbiakan makhluk hidup. Jadi, dalam pembelajaran jarak jauh ini, Bapak berharap kepada peserta didik kelas 6B untuk ikut berperan serta, ikut berperan aktif di dalam proses pembelajaran kita, supaya proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran kita dapat kita selesaikan dengan baik. Jadi, kembali Bapak ingatkan, pokok pembahasan kita pada hari ini mengenai perkembangbiakan makhluk hidup. Kita perhatikan peta konsep mengenai perkembangbiakan makhluk hidup. Di dalam perkembangbiakan makhluk hidup ini yang menjadi pokok pembahasan kita, yang pertama mengenai perkembangbiakan terhadap tumbuhan, yang kedua perkembangbiakan terhadap hewan. Jadi yang kedua ini akan menjadi pokok pembahasan kita di dalam topik perkembangbiakan makhluk hidup. Jadi kita akan bahas secara detail satu persatu. Dan yang menjadi pokok pembahasan kita yang pertama adalah perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan, seperti yang kita ketahui, merupakan salah satu organisme yang memproduksi oksigen terbesar. Dan tumbuhan ini juga sudah sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan rumah ataupun di lingkungan sekolah. Jadi, bagaimana proses perkembangbiakan pada tumbuhan? Maka pada pembahasan kita kali ini akan kita bahas bagaimana proses perkembangbiakan terhadap tumbuhan. Jadi apa itu perkembangbiakan tumbuhan? Perkembangbiakan tumbuhan adalah suatu proses reproduksi yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah tanaman, atau untuk memperbanyak jenis tanaman, atau untuk memperbanyak spesies tanaman tertentu. Nah, yang menjadi refleksi dalam kehidupan kita sehari-hari, kenapa tumbuhan itu jumlah jenisnya, spesiesnya harus diperbanyak? Nah, jawabannya adalah agar spesies suatu tumbuhan tidak akan mengalami kepunahan. Jadi bagaimana sebagai wujud aksi nyata kita untuk memperbanyak jenis, untuk memperbanyak jumlah, atau untuk mempertahankan spesies suatu tumbuhan agar tidak mengalami kepunahan? Nah, yang menjadi sebagai wujudnya aksi nyata kita, maka tumbuhan itu harus kita jaga, kita lestarikan. Dan salah satu yang harus kita lakukan dengan cara melakukan pembiakan terhadap tumbuhan. Nah, jadi di dalam pokok pembahasan ini kita diajari untuk memperbanyak jumlah suatu tanaman, supaya tanaman atau tumbuhan yang ada di sekitar kita tidak akan mengalami yang namanya kepunahan. Jadi bagaimana cara perkembangbiakannya? Nah, secara umum proses perkembangbiakan tumbuhan ada dua. Yang pertama, proses perkembangbiakan secara seksual ataupun generatif. Dan yang kedua adalah proses perkembangbiakan tumbuhan secara aseksual ataupun vegetatif. Nah, jadi di sini bisa kita perhatikan ada dua buah gambar. Gambar dari perkembangbiakan secara seksual dan gambar dari perkembangbiakan secara aseksual. Nah, dari kedua gambar yang bisa kita perhatikan di sini, bisa kita lihat apa aja perbedaan dari kedua gambar yang ada pada tampilan ini. Yang pertama, pada perkembangbiakan tumbuhan secara seksual ataupun generatif, kita bisa melihat di situ ada gambar bunga dan ada gambar lebah ataupun serangga. Sementara pada perkembangbiakan aseksual atau secara vegetatif, dapat kita lihat di situ tumbuhan bawang, ada umbinya dan ada batangnya. Jadi dari kedua gambar ini kita sudah bisa membedakan bagaimana perkembangbiakan secara seksual dan bagaimana perkembangan secara aseksual. Nah, jadi yang menjadi pokok pembahasan kita
kedua proses perkembangbiakan ini akan kita bahas secara mendetail. Jadi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan bahas perkembangbiakan secara seksual ataupun perkembangbiakan secara generatif. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara seksual ataupun generatif? Perkembangbiakan seksual ataupun generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Nah, kenapa dikatakan perkembangbiakan tumbuhan secara kawin? Nah, jawabannya karena tumbuhan memiliki alat kelamin, sehingga tumbuhan itu melakukan perkembangbiakan secara kawin, atau tumbuhan itu melakukan perkawinan, sama halnya dengan manusia. Nah, apa yang menjadi alat kelamin pada tumbuhan? Yang menjadi alat kelaminnya adalah bunga. Oh, ternyata yang selama ini yang menjadi suatu pemikat pada suatu tumbuhan itu bunga. Dan ternyata bunga itu adalah alat kelamin yang digunakan sebagai perkembangbiakan secara kawin. Nah, sama halnya dengan manusia juga. Ternyata alat kelamin pada tumbuhan ada alat kelamin jantannya dan ada alat kelamin betinanya. Nah, apa nama alat kelamin jantan pada tumbuhan? Alat kelamin jantan pada tumbuhan disebut dengan benang sari, dan alat kelamin betina pada tumbuhan disebut dengan putik. Nah, menjadi penasaran ya, di dalam bunga itu, di mana letak dari benang sari dan di mana letak dari putiknya. Nah, perlu kita perhatikan bagian-bagian bunga sebelum kita membahas mengenai proses perkembangbiakan secara seksualnya. Nah, kita perhatikan di sini ada gambar bunga, ya. Di sini ada gambar bunga. Jika kita perhatikan bunga ini, di dalam bagian-bagian bunga ini sudah ada gambar dari benang sari atau alat kelamin jantannya, dan sudah ada gambar dari putiknya atau alat kelamin betinanya. Nah, yang mana yang menjadi alat kelamin jantan atau benang sarinya? Nah, ini dia yang menjadi benang sari. Tadi benang sari adalah alat kelamin jantan. Nah, kemudian ini adalah putik. Putik tadi adalah alat kelamin betina. Dan ini adalah tangkai bunga. Ini adalah dasar bunga. Ini adalah kelopak bunga. Dan ini adalah mahkota bunga. Jadi di dalam bunga ini tadilah akan terjadi proses perkembangbiakan secara seksual ataupun generatif. Nah, kita perhatikan, kalau bunga ataupun tumbuhan, di dalam satu bunga bisa ditemukan dua alat kelamin sekaligus. Ada alat kelamin jantan dan ada alat kelamin betinanya. Nah, ternyata tidak semua tumbuhan memiliki benang sari dan putik di dalam satu bunga. Berarti ada perbedaannya. Kalau di dalam satu bunga ada alat kelamin jantan dan alat kelamin betina, bagaimana? Dan kalau letak benang sari dan putik tidak ada dalam satu bunga, bagaimana? Nah, ternyata tumbuhan yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga, dia disebut dengan bunga sempurna atau bunga berumah satu. Sedangkan tumbuhan yang letak benang sari dan putik terpisah disebut dengan bunga berumah dua atau diceuos. Nah, kita kembali ke perkembangbiakannya. Nah, bagaimana terjadinya perkembangbiakan pada tumbuhan? Nah, ini menjadi inti permasalahannya supaya kita tahu bagaimana cara memperbanyak jenis spesies suatu tumbuhan. Kita perhatikan dulu skemanya. Tadi bunga itu berperan sebagai alat kelamin pada tumbuhan. Alat kelamin tumbuhan tadi ada dua. Yang pertama ada alat kelamin jantannya dan ada alat kelamin betinanya. Alat kelamin jantan pada tumbuhan disebut dengan benang sari, dan alat kelamin betina pada tumbuhan disebut dengan putik. Jadi, benang sari dan putik akan mengalami yang namanya proses penyerbukan. Nah,
apa itu proses penyerbukan? Jadi proses penyerbukan itu merupakan melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Jadi di dalam proses penyerbukan ini tadi, benang sari ini tadi, serbuk sarinya akan jatuh ke kepala putik. Nah, ketika serbuk sari dari benang sari ini jatuh ke kepala putik, maka disitulah terjadi yang namanya proses penyerbukan. Nah, berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Bagaimana itu penyerbukan sendiri? Jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Jadi pada umumnya untuk penyerbukan sendiri ini terjadi pada bunga berumah satu atau monoseus. Kita perhatikan pada gambar di sini ada contoh penyerbukan sendiri. Dia masih berada di dalam satu bunga. Jadi letak serbuk sari dan putik itu berada di dalam satu bunga. Nah, itulah yang disebut dengan penyerbukan sendiri. Kemudian yang kedua ada penyerbukan tetangga. Ini penyerbukan tetangga, bukan selimut tetangga, ya. Penyerbukan tetangga jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi kedua bunga itu masih berada dalam satu tumbuhan. Nah, ini contohnya penyerbukan tetangga. Jadi di dalam satu pohon ada 2 bunga. Nah, masing-masing bunga itu memiliki benang sari dan putik. Nah, pada saat satu pohon itu memiliki 2 bunga, maka bunga A dan bunga B, benang sari pada bunga A berpindah kepada putik pada bunga B, tetapi masih berada di dalam satu pohon atau di dalam satu tumbuhan. Nah, itulah yang disebut dengan penyerbukan tetangga. Kemudian yang ketiga ada penyerbukan silang. Bagaimana itu penyerbukan silang? Jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Contoh, pada skema ini tadi kita ibaratkan dulu bunga yang ada di sebelah kiri adalah bunga yang berada pada pohon A, dan bunga yang berada di sebelah kanan kita katakan dulu bunga yang berasal dari tumbuhan B. Tetapi bunganya ini masih sama-sama satu bunga atau satu jenis. Kita misalkan ini tadi adalah bunga kembang sepatu. Nah, jadi kalau dia penyerbukan silang, benang sari pada bunga kembang sepatu A pada pohon A berpindah ke kepala putik pada bunga B. Itulah yang disebut dengan penyerbukan silang. Kemudian yang keempat ada penyerbukan bastar. Bagaimana itu penyerbukan bastar? Jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon dan tidak sejenis tetapi masih satu family. Nah, ini adalah bentuknya. Misalkan ini tadi bunga tomat dan ini bunga terung, ya. Tomat dan terung itu masih berada pada satu family. Jadi bunga serbuk sari dari bunga tomat jatuh kepada putik pada bunga terung. Itulah yang disebut dengan berbeda pohon, tidak sejenis tetapi masih satu family. Nah, jadi apa itu menjadi faktor penyebab penyerbukan? Jadi suatu penyerbukan pada tumbuhan itu bisa diakibatkan oleh angin. Jadi perpindahan benang sari ke kepala putik itu bisa diakibatkan oleh angin. Bisa juga disebabkan oleh air. Bisa juga disebabkan oleh
hewan. Hewan yang sering membantu proses penyerbukan itu adalah lebah ataupun serangga. Kemudian yang berikutnya adalah manusia. Jadi keempat itu adalah faktor penyebab terjadinya proses penyerbukan pada tumbuhan. Nah, kita kembali di dalam proses penyerbukan itu tadi. Setelah terjadinya proses penyerbukan, apa yang terjadi? Ketika proses penyerbukan itu terjadi, maka proses selanjutnya adalah pembuahan. Bagaimana pembuahan bisa terjadi? Ketika benang sari jatuh ke kepala putik, maka dari benang sari dan putik yang mengalami penyerbukan itu akan mengalami proses pembuahan di dalam bakal biji. Nah, jadi ini adalah bakal bijinya. Disinilah terjadi proses pembuahan. Kemudian setelah terjadinya proses pembuahan, apa yang terjadi? Terjadi proses peleburan. Peleburan itu apa? Peleburan itu adalah munculnya sel berasal dari masing-masing alat kelamin. Yang berasal dari alat kelamin jantan atau benang sari akan menghasilkan yang namanya sel kelamin jantan yang disebut dengan spermatozoa, dan sel yang berasal dari alat kelamin betina akan dihasilkan sel kelamin betina yang disebut dengan sel telur. Maka di dalam proses peleburan itu tadi, spermatozoa dan sel telur akan melebur, dan hasil dari proses peleburan spermatozoa dan sel telur itu tadi akan membentuk zigot. Nah, ketika zigot mengalami perkembangan, maka zigot berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang menjadi bakal biji, dan bakal biji itulah nanti yang akan berkembang menjadi daging dan buah. Nah, jadi begitulah proses perkembangbiakan secara seksual atau generatif yang terjadi pada tumbuhan. Kita perhatikan lagi skemanya. Jadi di dalam proses perkembangbiakannya itu tadi dimulai dari bertemunya alat kelamin jantan dan alat kelamin betina yang disebut dengan penyerbukan, dan setelah penyerbukan terjadi, maka akan terjadi proses pembuahan yang terjadi di dalam bakal biji. Nah, setelah terjadinya proses pembuahan, maka masing-masing alat kelamin akan menghasilkan sel kelamin. Sel kelamin yang berasal dari alat kelamin jantan disebut dengan spermatozoa, dan sel kelamin yang berasal dari alat kelamin betina disebut dengan sel telur. Maka ketika spermatozoa dan sel telur mengalami proses peleburan, maka akan terbentuk zigot. Dan zigot inilah nanti yang akan berkembang menjadi daging dan buah. Jadi demikian penjelasan Bapak mengenai proses perkembangbiakan tumbuhan secara seksual ataupun generatif. Terima kasih.